down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Mara Aidila dengan NIM 080112824294. Di sini saya akan membuat program mencari nilai FPB secara rekursif. Yang pertama itu ada pseudocode untuk fungsi utama dengan variabel x, y bertipe data integer, lalu bikin, lalu cetak masukkan dua bilangan, simpan di x dan y. Lalu cetak FPB dari x dan y, lalu FPB x, y, lalu n. Lalu setelah itu masuk ke fungsi FPB-nya, jika deklarasikan variabel A dan B dengan tipe data integer, lalu jika B sama dengan 0, maka return A. Lalu jika salah, maka panggil fungsi FPB lagi untuk indeks berikutnya. Untuk flowchart-nya, yang pertama ada fungsi utama, start, lalu inputkan X dan Y, lalu tampilkan FPB dari X dan Y, dan program pun berakhir untuk fungsi utama. Lalu untuk fungsi FPB, start, lalu cek jika kondisi B sama dengan 0 memenuhi, return A, lalu N. Lalu jika kondisi tidak memenuhi, maka panggil lagi fungsi FPB untuk indeks yang berikutnya, lalu N. Lalu setelah itu untuk program dan deskripsi program, yang pertama itu ada input iStream yang artinya input iStream yang artinya ini sebagai header dari program. Lalu ada using namespace std, memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua yang ada dalam std. Lalu masuk ke inmain atau fungsi utamanya yang dibatasi oleh kurung kurawal. Ini kita ketikkan dulu ya apa saja yang ada dalam inmain. Nah, dalam fungsi inmain ini, kita pesan tempat di memori untuk variabel x dan y dengan tipe data integer, lalu cetak pesan masukkan dua bilangan, simpan di variabel x dan y. Lalu cetak pesan FPB dari x dan y sama dengan, lalu memanggil fungsi FPB. Lalu kita ketikkan dulu fungsi FPB-nya. Fungsi FPB dengan tipe data integer. Lalu dalam fungsi FPB ini kita memesan variabel A dan juga variabel B dengan tipe data integer. Lalu setelah itu, masuk ke kondisi jika B sama dengan 0 memenuhi, maka return A. Lalu jika tidak memenuhi, maka return FPB lagi. Ini. Jika tidak memenuhi, maka return FPB B, A, mod B. Untuk indeks yang berikutnya. Lalu setelah itu N untuk fungsi FPB. Lalu jika sudah memanggil fungsi FPB, maka program pun berakhir. Langsung saja untuk membuktikannya kita run. Masukkan dua bilangan, misalnya bilangan yang pertama itu kita masukkan 48, lalu untuk bilangan kedua itu kita masukkan 18. Maka FPB dari 48 dan 18 adalah 6. Nah, dalam program ini, misalnya kita inputkan X tadi kan 48 dan Y sama dengan 18. Berarti pemanggilan pertama fungsi FPB yaitu 48,18. A-nya 48, B 18. Karena B tidak sama dengan 0, maka kita lanjut ke langkah rekursif FPB yaitu
18,48 mod 18. 48 mod 18 itu 12. Jadi pemanggilan selanjutnya adalah EPB 1812. Pemanggilan kedua fungsi EPB 1812, A sama dengan 18, B sama dengan 12. Karena B tidak sama dengan 0, maka kita lanjut ke langkah rekursif EPB yaitu 12, 18 mod 2. 18 mod 2 itu 6. Jadi pemanggilan selanjutnya adalah EPB 12,6. Pemanggilan ketiga fungsi EPB 12,16 dengan A 12 dan B-nya 6. Karena B-nya tidak sama dengan 0, maka kita lanjut ke langkah rekursif EPB 6, 12 mod 6. 12 mod 6 itu 0, jadi pemanggilan selanjutnya adalah EPB 6, 0. Pemanggilan keempat fungsi EPB 6,0 yaitu dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan A sama dengan 6, B sama dengan 0. Karena B sama dengan 0, maka kembalikan A yaitu 6. Hasil dari EPB 48,18 adalah 6, yang merupakan EPB dari 48 dan 18, dan program pun berakhir sehingga dihasilkanlah output yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.